sebagian pemain dalam TC tahap awal di tanggal 26 Mei sampai akhir bulan Mei. Dan tim nasional kita memang punya banyak agenda ke depan. Boleh saja wacana itu ada ke depan, memang masih perlu penambahan, apalagi kalau kita tampil di Piala Asia. Memang ada 5 nama sedang dipersiapkan oleh John Hetman. Ya, saat ini walaupun nama-nama seperti Luke Vickery di MacArthur, ya, Vincent Bergen, yang banyak yang beredar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Revolusi Timnas Indonesia dimulai. Rahasia besar Timnas Indonesia akhirnya mulai terbuka. John Hetman dan Erick Thohir disebut sudah bertemu 4 pemain diaspora di Indonesia. 6 nama kelas Eropa disiapkan, trio penyerang baru dibangun untuk membantu Ula Romeni, dan 1 calon bintang diproyeksikan membela U19 hingga senior. Semua ini bukan sekadar naturalisasi, tapi proyek besar Garuda untuk mengguncang Piala Asia 2027. Di tengah perhatian publik yang masih tertuju pada persiapan Timnas Indonesia menuju agenda internasional bulan Juni, sebuah kabar mengejutkan justru mulai beredar secara diam-diam dan membuat pecinta sepak bola nasional heboh. John Hetman disebut belum berhenti membangun kekuatan Garuda. Pelatih yang dikenal detail dan berani itu dikabarkan tengah menyiapkan kejutan jauh lebih besar dibanding yang diperkirakan publik. Bukan 1 atau 2 pemain tambahan, melainkan 6 pemain diaspora berkualitas Eropa yang kini disebut telah masuk radar naturalisasi dan mendapat lampu hijau dari PSSI. Situasi ini langsung memunculkan spekulasi besar bahwa Indonesia sedang membangun proyek serius demi menghadapi kerasnya persaingan Piala Asia 2027. Langkah tersebut tentu bukan tanpa alasan. Hetman sadar Indonesia tidak berada di grup biasa. Garuda akan menghadapi tantangan yang disebut banyak media sebagai grup neraka, berisi lawan-lawan dengan pengalaman, kualitas, dan mental kompetisi yang jauh di atas rata-rata Asia Tenggara. Jepang hadir sebagai raksasa Asia dengan tradisi Piala Dunia yang kuat. Qatar datang membawa status juara bertahan Piala Asia dengan proyek sepak bola modern yang sangat matang, sementara Thailand tetap menjadi rival regional yang memiliki pengalaman panjang di level ASEAN. Situasi inilah yang membuat Hetman memilih bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Karena itulah 6 nama diaspora mulai diproyeksikan sebagai bagian dari revolusi baru Timnas Indonesia. Kehadiran Luke Vickery, Tristan Gojer, Dion Zandenberg, Pascal Struijk, Jenson Seelt, hingga Michel Lebeaker diakini bukan sekadar penambahan jumlah pemain, tetapi bagian dari pembentukan identitas baru Garuda. Hetman disebut menginginkan skuad yang lebih cepat, lebih kuat dalam duel fisik, serta memiliki pengalaman sepak bola internasional yang mampu menghadapi tekanan pertandingan besar. Yang membuat suasana semakin panas, 6 pemain ini dirumorkan tidak akan menunggu terlalu lama untuk diperkenalkan ke dalam proyek Garuda. Hetman dikabarkan ingin segera melihat bagaimana kualitas mereka berpadu dengan pemain inti Timnas Indonesia melalui FIFA Matchday bulan Juni. 2 laga melawan Oman dan Mozambik ini dipandang memiliki arti jauh lebih besar dibanding sekadar pertandingan persahabatan biasa. Di balik laga itu tersimpan agenda rahasia yang sangat penting, uji coba strategi baru, chemistry pemain diaspora, serta simulasi menghadapi tekanan yang nantinya akan muncul di Piala Asia 2027. Bahkan beredar rumor bahwa Hetman secara pribadi mendesak agar proses administrasi para pemain bisa dipercepat. Ia tidak ingin Indonesia datang ke Piala Asia hanya sebagai tim pelengkap grup. Pelatih asal Kanada itu diakini sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah tim dengan mental kuat, kedalaman skuad merata, dan lini permainan yang mampu membuat lawan berpikir 2 kali sebelum menghadapi Garuda. Kini publik mulai bertanya-tanya, jika 6 pemain diaspora ini benar-benar bergabung dan langsung diuji melawan Oman serta Mozambik, apakah Indonesia sedang menyiapkan kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola nasional? Karena satu hal mulai terasa jelas, John Hetman tampaknya tidak sedang membangun tim biasa. Ia sedang menyiapkan Garuda untuk menantang Asia. Kini satu persatu nama yang masuk radar naturalisasi mulai menjadi bahan pembicaraan panas di kalangan supporter Garuda. Publik bukan hanya penasaran soal kualitas mereka, tetapi juga asal klub, nilai pasar, hingga darah keturunan Indonesia yang membuat mereka dikaitkan dengan proyek besar John Hetman. Dan inilah 6 nama yang paling ramai diperbincangkan jelang revolusi Garuda menuju Piala Asia 2027. 1. Luke Vickery, mesin kecepatan dari Australia. Nama pertama yang terus mencuri perhatian adalah Luke Vickery. Winger muda yang kini bermain bersama MacArthur FC Australia itu dikenal memiliki kecepatan tinggi dan gaya bermain agresif khas sepak bola modern. Nilai pasarnya diperkirakan berada di kisaran 250 euro atau sekitar Rp49 miliar. Yang membuat publik Indonesia semakin antusias, Luke disebut memiliki darah Indonesia dari garis nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. 2. Tristan Gojer, produk Akademi Ajax yang bikin penasaran. Di sektor pertahanan ada nama Tristan Gojer. Bek kanan muda binaan Akademi Ajax yang kini dikaitkan dengan PEC Zwolle Belanda ini dianggap cocok dengan filosofi menyerang Hetman. Tristan dikenal tenang saat membawa bola dan mampu bermain di beberapa posisi belakang. Nilai pasarnya disebut sudah mencapai sekitar 115 juta atau hampir Rp18,27 miliar. Rumor yang beredar di media sosial menyebut Tristan memiliki darah Indonesia dari keluarga besar keturunan Nusantara, meski detail daerah asal keluarganya masih ramai diperdebatkan. 3. Dion Zandenberg, striker yang masuk radar Garuda.
Nama berikutnya adalah Dion Zandenberg yang disebut bermain di lingkungan sepak bola Belanda bersama VVV Venlo. Dion ramai dibicarakan karena karakter permainannya yang fleksibel sebagai penyerang modern. Suporter melihatnya sebagai opsi tambahan di lini depan yang bisa menambah daya ledak Garuda. Rumor keturunannya dikaitkan dengan jalur keluarga Indonesia Belanda yang masih menjadi bahan pencarian publik. 4. Pascal Struijk, tembok Eropa dari Inggris. Inilah nama paling besar yang membuat suporter langsung heboh. Pascal Struijk, bek tangguh yang bermain bersama Leeds United Inggris, disebut sebagai mimpi besar banyak pendukung timnas. Bek bertubuh tinggi dengan duel udara kuat ini memiliki nilai pasar fantastis sekitar 1,518 juta atau setara Rp 273,20 miliar. Kehadirannya dipandang bisa mengubah wajah pertahanan Indonesia secara drastis. 5. Jenson Seelt, benteng muda Bundesliga. Tak kalah menarik adalah Jenson Seelt. Bek tengah muda yang bermain di VfL Wolfsburg Jerman ini dikenal memiliki postur hampir 2 meter, distribusi bola modern, dan kemampuan bertahan yang matang. Nilai pasarnya disebut berada di angka 25 juta atau sekitar Rp 36,90 miliar. Jenson juga ramai dikaitkan dengan keturunan Indonesia melalui jalur keluarga Belanda Indonesia, meski hingga kini detail daerah asal leluhurnya masih menjadi rumor yang terus dibahas supporter. 6. Michel Lebeaker, mesin gol yang bikin geger. Dan inilah nama yang mulai disebut sebagai kejutan terbesar. Michel Lebeaker, striker kelahiran Australia yang disebut memiliki darah Indonesia, mulai dipandang sebagai calon predator baru Garuda. Hertman kabarnya tertarik karena Michel memiliki finishing tajam, postur kuat, serta naluri gol yang dianggap cocok untuk proyek jangka panjang Indonesia. Rumor menyebut garis keturunannya berasal dari keluarga diaspora Indonesia yang menetap di Australia. Namun bagi John Hertman, 6 nama ini bukan sekadar daftar pemain diaspora. Mereka adalah bagian dari puzzle besar yang sedang disusun diam-diam. Kombinasi pemain lokal, naturalisasi senior, hingga proyek usia muda disebut akan menjadi fondasi Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik bulan Juni nanti. Dan jika chemistry itu berhasil terbentuk lebih cepat dari perkiraan, maka grup neraka Piala Asia 2027 mungkin tidak lagi terlihat semenakutkan sebelumnya. Namun ternyata proyek besar John Hertman belum berhenti sampai di sana. Di balik fokus naturalisasi dan persiapan menuju laga bulan Juni, sang pelatih disebut sedang menyusun rencana yang jauh lebih berani, menciptakan trio penyerang mematikan yang diproyeksikan menjadi senjata baru timnas Indonesia untuk membantu Ula Romeni di lini depan. Hertman memahami satu kenyataan penting. Menghadapi Jepang, Qatar, maupun lawan kuat Asia lainnya tidak cukup hanya mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik biasa. Indonesia membutuhkan lini depan yang mampu memberi tekanan sejak menit pertama, memaksa lawan melakukan kesalahan, lalu menghukum mereka dengan penyelesaian akhir yang dingin dan efektif. Karena itulah perhatian besar kini mulai diarahkan ke sektor penyerangan. Ula Romeni disebut tetap menjadi pusat dari skema baru tersebut. Penyerang dengan karakter mobilitas tinggi itu dipandang bukan sekadar pencetak gol, tetapi penghubung permainan yang mampu membuka ruang dan menarik perhatian bek lawan. Namun Hertman tidak ingin Ula bekerja sendirian. Ia ingin membangun kombinasi serangan dengan karakter berbeda agar Garuda memiliki banyak variasi saat menyerang. Nama pertama yang disebut masuk dalam rancangan itu adalah Luc Vickeri. Kecepatan dan keberaniannya melakukan duel 1 lawan 1 membuat Luc dianggap cocok bermain di sisi penyerangan. Hertman diyakini melihat Luc sebagai pemain yang bisa memecah konsentrasi pertahanan lawan lewat sprint, pressing agresif, dan pergerakan tanpa bola yang sulit dibaca. Lalu muncul nama yang mulai membuat publik semakin penasaran, Michel Lebeaker. Striker yang ramai dibicarakan sebagai mesin gol baru Garuda ini disebut memiliki insting predator di dalam kotak penalti. Jika Luc menghadirkan kecepatan dan Ula menjadi pengatur ritme serangan, maka Michel diproyeksikan sebagai eksekutor utama yang siap memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Dan disinilah gambaran trio baru itu mulai terlihat. Ula Romeni sebagai kreator dan penghubung serangan, Luc Vickeri sebagai sumber kecepatan dan tekanan, Michel Lebeaker sebagai finisher house goal di depan gawang. Kombinasi 3 karakter berbeda inilah yang disebut sedang diuji Hertman secara diam-diam. Ia ingin Indonesia memiliki lini depan yang tidak hanya cepat, tetapi juga fleksibel dan sulit ditebak lawan. Saat satu penyerang dijaga ketat, 2 pemain lain tetap mampu menciptakan ancaman dari ruang berbeda. Yang membuat suasana makin panas, trio ini dirumorkan bisa mulai diuji saat Indonesia menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday bulan Juni nanti. 2 laga tersebut bukan lagi dipandang sebagai uji coba biasa, melainkan panggung awal untuk melihat apakah formula serangan baru Garuda benar-benar bisa bekerja di level internasional. Jika chemistry ketiga pemain ini langsung menyatu, maka Indonesia mungkin tidak hanya datang ke Piala Asia 2027 untuk bertahan di grup neraka. Garuda bisa saja datang dengan wajah baru, lebih berani, lebih tajam, dan siap membuat kejutan yang tidak diperkirakan siapapun. Jakarta kembali dibuat bergetar. Di tengah sorotan publik yang terus membesar, kabar mengejutkan mulai beredar bahwa 4 dari 6 pemain diaspora yang masuk radar naturalisasi dikabarkan sudah berada di Indonesia secara diam-diam. Kedatangan mereka disebut bukan sekadar kunjungan biasa,
melainkan bagian dari agenda penting yang telah disiapkan secara tertutup oleh PSSI bersama pelatih timnas Indonesia, John Hertman. Situasi ini langsung memantik rasa penasaran para supporter Garuda yang sejak lama menanti gebrakan baru demi menghadapi kerasnya persaingan Asia. Sumber yang ramai diperbincangkan di media sosial menyebutkan bahwa 4 pemain tersebut dikabarkan telah melakukan pertemuan awal dengan John Hertman dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan itu dipercaya membahas visi besar timnas Indonesia menuju laga uji coba melawan Oman dan Mozambik pada bulan Juni, sekaligus membangun fondasi skuad untuk menghadapi grup neraka Piala Asia 2027. Atmosfer pertemuan itu disebut berlangsung serius namun penuh optimisme, karena Hertman ingin memastikan seluruh pemain memahami filosofi permainan cepat, agresif, dan disiplin tinggi yang ingin ia tanamkan di tubuh Garuda. Bukan tanpa alasan Hertman bergerak cepat. Pelatih asal Kanada itu sadar Indonesia tidak punya banyak waktu untuk membangun chemistry sebelum menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Qatar, dan Thailand. Karena itulah, ia dikabarkan mulai mempercepat proses adaptasi pemain diaspora agar tidak mengalami kesulitan saat masuk ke sistem permainan timnas. Bahkan beberapa laporan menyebut Hertman ingin para pemain baru langsung menyatu dengan pemain inti seperti Ula Romeni, Marcelino Ferdinand, hingga lini pertahanan Garuda agar tercipta keseimbangan yang lebih solid. Kehadiran 4 pemain ini juga memunculkan spekulasi besar di kalangan supporter. Banyak yang percaya Indonesia sedang memasuki fase baru, di mana kekuatan tim tidak lagi hanya bertumpu pada semangat juang semata, tetapi juga kualitas individu dan pengalaman sepak bola Eropa. Jika seluruh proses berjalan lancar, laga melawan Oman dan Mozambik bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Itu akan menjadi panggung pertama untuk melihat seperti apa wajah baru timnas Indonesia era John Hertman, tim yang diproyeksikan menjadi kuda hitam paling berbahaya di Piala Asia 2027 nanti. Kini pertanyaan terbesar mulai muncul di kalangan pendukung Garuda. Siapa sebenarnya 4 pemain yang sudah berada di Indonesia itu? Dan apakah setelah pertemuan dengan Hertman dan Erick Thohir, pengumuman resmi naturalisasi akan segera mengguncang publik sepak bola nasional? Satu hal yang pasti, suasana mulai terasa berbeda, dan Garuda tampaknya sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan banyak orang. Namun proyek besar sepak bola Indonesia ternyata tidak hanya berhenti di level senior. Di balik fokus John Hertman membangun timnas Indonesia menuju Piala Asia 2027, PSSI juga disebut tengah menyiapkan langkah besar di level usia muda. Timnas Indonesia U19 kini menjadi bagian penting dari skenario jangka panjang yang sedang dibangun demi memastikan regenerasi Garuda berjalan kuat dan berkelanjutan. Pelatih muda Nova Arianto dikabarkan mulai bergerak cepat menyusun fondasi skuad terbaik untuk menghadapi berbagai agenda internasional, termasuk target besar di Piala AFF U19. Berbeda dari era sebelumnya, kali ini pendekatan yang dipakai disebut lebih serius dan agresif. Nova tidak hanya memantau talenta terbaik dari kompetisi domestik, tetapi juga mulai membuka peluang bagi pemain diaspora yang dinilai memiliki kualitas serta pengalaman pembinaan sepak bola modern. Langkah ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkembang di luar negeri mulai dikaitkan dengan skuad Garuda Muda. Kehadiran pemain diaspora dianggap bisa memberi warna baru bagi permainan U19, terutama dalam aspek teknik, tempo bermain, hingga mental bertanding yang selama ini menjadi perhatian utama PSSI. Nova Arianto sendiri disebut memiliki kriteria yang cukup ketat. Ia tidak sekadar mencari pemain berdarah Indonesia, tetapi pemain yang benar-benar siap berjuang dan memahami arti membela Garuda di dada. Filosofi itu membuat proses seleksi dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi ketimpangan chemistry di dalam tim. Bagi Nova, kualitas individu memang penting, tetapi solidaritas dan semangat kolektif tetap menjadi fondasi utama. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah Michel Lebiaker. Pemain yang disebut memiliki naluri mencetak gol tinggi itu dirumorkan masuk dalam pemantauan untuk proyek usia muda Indonesia. Statistiknya yang produktif serta karakter bermain agresif membuat banyak supporter mulai membayangkan bagaimana lini depan Garuda Muda bisa berubah jika benar diperkuat pemain dengan kualitas seperti dirinya. Target yang dipasang pun bukan target kecil. PSSI dan staf pelatih disebut ingin timnas Indonesia U19 tidak lagi sekadar menjadi peserta kompetitif, tetapi benar-benar tampil sebagai kandidat juara Piala AFF. Ambisi itu lahir karena perkembangan sepak bola Indonesia dinilai mulai memasuki fase baru, di mana pembinaan usia muda harus berjalan seiring dengan kemajuan tim senior. Bagi Nova Arianto, AFF bukan sekadar turnamen regional biasa. Turnamen ini dipandang sebagai panggung pembentukan mental juara sebelum pemain naik ke level yang lebih tinggi. Karena itulah, setiap pemusatan latihan, pemilihan pemain, hingga laga uji coba akan dimanfaatkan maksimal untuk membentuk generasi Garuda baru yang lapar kemenangan. Dan jika proyek diaspora U19 ini berjalan sesuai rencana, Indonesia mungkin tidak hanya sedang membangun tim kuat untuk hari ini, tetapi sedang menyiapkan generasi baru yang bisa menjaga dominasi Garuda untuk bertahun-tahun ke depan. Target juara AFF kini bukan lagi mimpi yang terdengar terlalu jauh, melainkan ambisi yang mulai dibangun dengan sangat serius. Menariknya, dari 6 pemain diaspora yang kini disebut masuk dalam proyek naturalisasi besar timnas Indonesia, John Hertman dikabarkan memiliki satu rencana yang cukup mengejutkan. Tidak semua pemain dipersiapkan langsung hanya untuk tim senior. Salah satu nama justru diproyeksikan memiliki peran ganda,
memperkuat timnas Indonesia U19 di ajang AFF sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk timnas senior. Keputusan ini disebut bukan tanpa alasan. Hertman bersama PSSI dan jajaran pelatih usia muda diyakini ingin membangun jalur regenerasi yang lebih cepat agar tidak terjadi jurang kualitas antara tim junior dan senior. Filosofi mereka cukup jelas. Pemain muda berbakat harus mulai dibiasakan merasakan tekanan pertandingan internasional sejak dini sebelum nantinya naik menjadi tulang punggung Garuda senior. Nama yang paling ramai dikaitkan dengan skenario ini adalah Michel Lebiakel. Striker berdarah Indonesia yang sedang menjadi pembicaraan hangat itu disebut memiliki profil yang sangat sesuai dengan kebutuhan Garuda muda. Dengan karakter penyerang modern, naluri gol tinggi, serta pengalaman pembinaan sepak bola luar negeri, Michel dianggap bisa menjadi pembeda di lini depan Indonesia. Namun rencana Hertman ternyata lebih besar dari sekadar menambah satu striker muda. Ia disebut ingin menjadikan pemain tersebut sebagai jembatan antara proyek U19 dan tim senior. Artinya, jika tampil impresif di AFF dan mampu menunjukkan adaptasi cepat dengan gaya bermain Indonesia, peluang promosi ke tim senior akan terbuka lebar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skema seperti ini sebenarnya sudah lazim dilakukan oleh negara-negara kuat sepak bola dunia. Pemain muda berbakat lebih dulu dibentuk di level usia sebelum perlahan dimasukkan ke lingkungan senior agar proses adaptasi berjalan alami dan tidak terlalu berat. Hertman disebut ingin membawa pendekatan serupa ke Indonesia. Situasi ini membuat target timnas U19 semakin menarik untuk disorot. AFF tidak lagi dipandang hanya sebagai turnamen kelompok umur biasa, melainkan laboratorium besar untuk menguji calon bintang masa depan Garuda. Kehadiran pemain diaspora yang dipilih secara khusus bisa menjadi suntikan kualitas sekaligus meningkatkan daya saing skuad Nova Arianto. Di sisi lain, para supporter mulai melihat gambaran yang lebih besar dari proyek ini. Indonesia bukan hanya membangun tim untuk satu turnamen, tetapi sedang menyiapkan dua lapis kekuatan sekaligus. Garuda muda yang diproyeksikan berburu gelar AFF, dan Garuda senior yang bersiap menghadapi grup neraka Piala Asia 2027. Dan bila satu pemain diaspora itu benar-benar mampu bersinar bersama U19 sebelum naik membantu tim senior, maka Indonesia bisa saja menemukan senjata baru yang bukan hanya berguna hari ini, tetapi menjadi aset penting sepak bola nasional untuk masa depan.